Selamat pagi semua. Aman suaranya? Aman, Pak. Pagi ini kita baru saja selesai upacara 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam amanat tadi saya garis bawahi pesan bahwa kemerdekaan ini diraih lewat perjuangan melawan kolonialisme, dan para pejuang-pejuang itu mengerjakan segalanya, bahkan menghibahkan nyawanya untuk kita bisa mempertahankan kemerdekaan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan lawan yang tak terlihat, lawan yang bisa melipat ganda dalam jumlah cepat, lawan yang bisa merenggut nyawa warga saudara kita. Karena itu saya tadi sampaikan apresiasi dan penghormatan kepada para pahlawan hari ini, mereka yang menjadi pertahanan terakhir kita, yang menjaga keselamatan saudara-saudara kita yang terpapar, yaitu para tenaga kesehatan, para tenaga medis, yang mereka sebagian bahkan harus menghibahkan nyawanya di dalam perjuangan ini. Yang kedua, perjuangan ini sebagaimana kita mempertahankan kemerdekaan harus dikerjakan oleh semua. Ketika kita mempertahankan kemerdekaan, rakyat berjuang, pemerintah berjuang. Hari ini kita menghadapi situasi yang sama. Pemerintah berjuang, rakyat juga berjuang. Pemerintah melaksanakan yang biasa disebut dengan 3T, melakukan testing, melakukan tracing, melakukan treatment. Lalu rakyat melakukan 3M, yang biasa disebut dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nampaknya sederhana, tapi 3T dan 3M inilah yang menjadi ujung tombak dari perjuangan kita di tahun 2020. 75 tahun yang lalu, pemerintah menyiapkan amunisi, perbekalan untuk bisa bertempur, masyarakat menyiapkan dukungan dari pangan sampai tempat tinggal, bekerja bersama mempertahankan kemerdekaan. Ini adalah kerja bersama tahun 2020 yang nantinya akan kita catat di dalam sejarah perjuangan bangsa. Dan saya berikan pesan khusus kepada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Amanat perintah konstitusional pertama adalah melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Karena itu pesan kepada seluruh jajaran DKI Jakarta, menomorsatukan keselamatan dan kesehatan rakyat di atas segala urusan yang lain. Dan tadi saya ulang pesan itu untuk menegaskan kepada semua bahwa kita di Jakarta, kita di ibu kota menempatkan keselamatan dan kesehatan sebagai prioritas pertama dan terutama. Semoga peringatan 75 tahun ini berjalan dengan lancar. Di seluruh kampung kegiatan menghias dilakukan, tapi kegiatan lomba-lomba yang bersifat pengumpulan ditiadakan. Insya Allah ini tidak mengurangi kesemarakan di dalam merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Itu dari saya. Kiranya soal COVID-19, Pak, ini kan penambahan di Jakarta kemarin masih sekitar 500-an. Dalam jangka waktu dekat, kira-kira ada emergency break lain nggak, Pak, yang akan dilakukan setelah sistem ganjil genap kemarin diterapkan, Pak? Kita akan pantau terus. Kami di Jakarta melakukan 3 hal itu secara serius. Testing serius. Seriusnya di mana? Jumlahnya Anda bisa lihat. Setiap hari, setiap minggu, jumlah orang yang kita lakukan tes itu sudah sampai 4 kali di atas standar minimal yang ditetapkan oleh WHO. Itu menunjukkan bahwa kami serius di dalam menangani wabah COVID ini. Karena itulah kita bisa menemukan orang-orang yang sudah terpapar agar mereka bisa diisolasi.
Jadi bukan hanya angkanya yang perlu jadi perhatian, tapi ikhtiar mencari angka itu yang harus dilihat. Karena bila di luar banyak orang yang sudah terpapar, tapi hanya sedikit yang ditemukan, hanya sedikit yang dilakukan testing, maka wabah ini akan terus melebar. Justru kita harus lebih agresif, dan kami di Jakarta, alhamdulillah, tim kesehatan kita melaksanakan ini dengan amat baik. Kemudian berikutnya kita akan pantau. Saat ini kita tahu bahwa disebut aman apabila positivity rate itu di bawah 5%. Ketika positivity rate di bawah 5%, maka itu disebut sebagai kondisi aman. Apabila positivity rate di atas 5%, maka ini sudah mulai mengkhawatirkan. Dalam 1 pekan terakhir ini, positivity rate di Indonesia adalah 15,9% seluruh Indonesia. Di Jakarta 8,9%. Positivity rate selama wabah ini sejak awal sampai sekarang di seluruh Indonesia adalah 13,1% dan di Jakarta adalah 5,9%. Nah, ambang batas disebut bahaya itu bila di atas 10%. 5% ke bawah adalah aman, di atas 10% itu membahayakan. Nah, kita di Jakarta selama 3 minggu ini bergerak terus. Dari 4, 5 ke atas sampai sekarang posisinya 8,9. Jadi, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, gunakan masker kapan saja, di mana saja. Lalu, bila Anda memiliki keluhan, lapor kepada kami, akan segera dites. Dan saya minta cuci tangan rutin, patuhi jaga jarak. Ini bagian masyarakat, bagian kami terus-menerus melakukan testing ini. Jadi dengan kita melakukan pengetesan sepekan terakhir lebih dari 40.000, maka kita bisa yakin bahwa angka Jakarta yang 8,9% itu sahih. Tapi kalau jumlah testingnya sedikit, maka kita tidak yakin angka itu sahih atau tidak. Gitu ya. Mengenai break dan lain-lain nanti kita pantau di hari-hari ke depan. Oke, makasih teman-teman. Thank you.